Tapi memang Bellator harus berhati-hati. Yes. Kite back dari Ember Delphine ini bakal mengerikan. Itu yang harus dipikirkan sama mereka, terutama dengan peran Digi. Time Journey itu ketika mereka kayak, oh kita bisa menang teamfight-nya nih ya kan, resource mereka kita udah keluarin semuanya terlalu ngeburst. Digi tiba-tiba Time Journey. Pusing kepala langsung karena anti crowd control. Itu yang ngebuat mereka harus mundur lagi gitu kan. Itu bakal berbahaya banget, but this is it ya. Game yang pertama di match yang kedua hari ini antara MDR Delphine versus Bellatron Era. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube, kembali lagi Kaulius dan juga Mirko mengingatkan bahwa jangan lupa like, subscribe, terus pindah ke Buyah karena delay-nya lebih cepat dan kalian bisa dapetin diamond gratis. Karena nggak nonton, nggak Buyah, nggak dapet diamond. Betul sekali. Dan juga Lita guys, buat kalian yang mau mencari teman mabar, go ahead langsung download Lita dan bisa mabar sama Kaulius dan juga Mirko mungkin ya. Karena mungkin Lita teman mabar kamu setiap saat. Waduh. Back to Land of Doubt. Kita lihat Digi-nya. Ini adalah hero yang benar-benar ngeselin di early game yang sudah mulai terlupakan untuk digunakan di meta sekarang-sekarang ini. Tapi benar-benar dari seorang Dito Wonder yang masih sempat diamankan oleh seorang Vival. Walaupun 4 lawan 4 kali ini terlihat memang dari Ember Delphine segera nge-backup temannya yang tadi kelihatan kalah jumlah ya. Jadi biar nggak terlalu ada inisiasi dan malah di first blood sama teman-teman dari Bellator Era, mereka lebih milih untuk berkumpul terlebih dahulu. Betul. Ini juga hal yang benar-benar membuat Bellatron sangat-sangat kuat itu rotasi mereka ya. Dimana mereka itu bisa rotasi dan mendapatkan map pressure-nya selalu on point, on time banget. Mereka mau ambil Little Wonder, atasnya langsung di-push dengan bantuan seorang Vivian yang ke atas. Mid-nya juga udah ke-push, padahal mereka itu pakai Lunox loh. Lunox di tengah harusnya nggak menang di early game-nya. Selena harusnya bisa ngebully, tapi no. Lunoxnya bener-bener mainnya dengan benar. Dia nggak maksa kill sama sekali, dia nggak maksa trade sama sekali. Fokus semua ke dalam minion wave dan mundur. No, I told you kan, dia dengan soul grip-nya dilepasin ke arah minion, terus dengan modal basic attack aja itu bakal ngaktifin curse touch dari seorang Yuzong. Itu yang ngebuat benar-benar Pakito sebelum dia level 4 dia harus sedikit agak jaga jarak nih. Kalau sana di level 4 baru enak dengan knockout strike. Karena kan memang beda nih sama Yuzong yang dimana dia harus nungguin Black Dragon Fall. Tapi di petrify begitu aja, di knock up juga Volunteer harus ter-take down. Itu bisa dibilang itu Amonnya ya. Kalau di sini memang di arah mid game bakal susah. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan snowball dari ganking yang bagus, yang kalau dia pilih dengan bagus, yang kayak di arah bawahnya di mana udah bisa di-set oleh Yuzongnya, itu bakal huge banget. Tapi sekarang kita lihat Bellatron tidak mau melempar, tidak mau membuang ke kesempatan ini. Sekarang Vival menuju ke arah belakangnya. Coba untuk mendapatkan turtle-nya, apakah bisa diambil? Dan lihat steal-nya dari seorang Vival. Navilera tidak bisa ngapa-ngapain, langsung ditumbangkan begitu saja. Tapi Vivian bakal langsung di-trade back. Masih memiliki flicker, bakal ditumbangkan begitu saja. Dan Valanir pun bisa mundur. Satu turtle ditukar satu kill-nya juga. Jadi worth it buat Bellatron. Walaupun tadi menusuk banget Endless Shard-nya, tadi Valanir darahnya full bahkan langsung setengah bar darah. Tapi kita lihat Shell di sini diberi kebebasan, dia nambang ngepet di outer top turret-nya biar dapetin pundi-pundi gold yang tentu saja bakal ngebantu dia untuk lebih cepat dapetin item biar nge-burst nanti clean-nya. Nah, itu yang membuat Ember Delphine kesusahan di sini. Soalnya mereka udah basically rotasi satu tim, 5 orang ke arah bawah. Clean-nya dikasih free farm dan ini bisa langsung dipunish lagi. Mereka udah setup ke arah atas. Coba kita lihat Vivian coba untuk masuk ke push-nya, berhasil membuka mapnya. Tapi Vivian sekarang dengan follow up seorang rival masih memiliki shadow-nya tapi tidak akan digunakan actually. Langsung mundur aja untuk sekarang. Dan ini lah dia, dan tadi gue bilang ya Mirko ya, dengan reverse time-nya aja tuh menghambat banget pergerakan dari Hayabusa tadi kan. Vivalnya mau gak mau kayak langsung balik lagi, padahal dia udah keluarin Quad Shadow, harus kembali jaga jarak lagi. Dan terutama di sini Digi memerankan perannya dengan cara meng-GB gold laner, yaitu Bijelnya. Sedangkan Valanir yang menjadi lebih sedikit bebas, dan Navilera pun di sini yang udah dapetin 1 poin dan 1 death. Mau gak mau dia gak bisa terlalu banyak rotasi dulu karena laning-nya dalam posisi ke-push. Tapi Quad Shadow, sang burung langsung diajar begitu saja, dan Shadow Kiro juga dilepaskan menuju ke arah Bijel. Bijelnya sendirian masih terbakar dengan retribution dan double kill didapatkan oleh seorang Viva. Nah, ini sih masalahnya dari side Ember Delphine ya. Menurut gua personally Bellatron itu sangat-sangat bagus dalam segi rotasinya. Mereka bisa rotasi ke bawah dapetin kill, atas juga bisa. Ember Delphine mereka terbalik. Harusnya Brody-nya ini apa yang membuat Brody kuat? Dia itu self sufficient. Dia bisa nge-cover sendiri. Harusnya dia ditinggal aja sendiri di arah atas di mana mereka bisa mendapatkan pressure lebih di arah bawahnya. Dapetin turret gold lah, ngebully lagi si Valanir biar dia bisa completely shutdown di arah mid game-nya. Soalnya walaupun dia awalnya udah mati, Pakito ini salah satu hero yang harus di lockdown terus-terusan. Apalagi Selena di sini kan dia bakal lama banget untuk clear lane-nya nih. Mungkin dengan bantuan Digi membuat Selenanya lebih bisa rotasi. Karena ternyata di menit keempat ini Selenanya udah jarang banget rotasi. Tapi Black Dragon Form dari Navilera sudah mulai dipop up karena tadi bisa saja dihajar dengan Shadow Kirunya seorang Viva. Navilera mendarat masih sendirian melawan 4 hero sekaligus. Tapi belum mau di-engage sama Bellator Era karena mereka mengubah objektifnya dari mengincar Navilera ke arah Turtle.
Oh, lihat di sana udah ada Abyssal Area yang digunakan untuk membuka map sedikit aja, mendapatkan vision ke arah turtle, tapi tidak ada kontes sama sekali. Ember Delfin berhasil untuk nge-trading ke arah atas. Tapi lagi dan lagi, Beletron yang mendapatkan gold lead sedikit aja. Mereka itu suka banget untuk nge-translate, gampang. Jadi, oh, Chell dengan flickernya berhasil mendapatkan solo kill. Tapi sekarang Lalanix coba untuk mendapatkan trade. Coba untuk mendapatkan killnya Chell di arah bawah turretnya. Masih bisa menukar Lalanix termasuk di sana. Dan akhirnya dia yang harus mundur bawah, langsung diamankan turretnya. Ya walaupun Endless Shotnya sakit tapi ternyata tidak cukup damage-nya untuk melakukan instant kill tadi ke arah Shell. Malah dia yang cukup berbahaya, sedangkan Valanir di area bottom lane hampir saja dia ter-take down, tapi malah Navilera yang harus di-take down karena 1 versus 3 tadi. Sedangkan Vivian yang mencoba untuk bermain agresif, mencoba mengacaukan tempo jungling dari seorang Lalanix, mengurungkan niatnya harus mundur sedikit ke belakang karena tidak ada follow up. Beletron, Brilliance of the Order yang sangat-sangat pas timingnya. Itu reaction speednya sih gila loh. Iya. Wow. Mekaniknya tinggi ya, kayak set gitu. Mikronya tinggi banget, kayak benar-benar langsung di Brilliance of Order supaya dia nggak gampang dicakar nantinya sama seorang Selena yang digunakan oleh Ana. Dan sekarang kita harus lihat juga ya, kalau dari segi MBR Delfin ini, mereka nggak boleh terperangkap di dalam tempo Beletron. Soalnya ini yang membuat Beletron sangat-sangat serem di women's scene ini, oke? Mereka ketika mendapatkan kill, mereka bisa langsung ngebetan begitu saja. Lalanix langsung ditumbangkan, tapi masih bisa kabur sekarang. Brilliance of the Order-nya tidak digunakan, malahan Order of Chaos yang digunakan untuk menumbangkan seorang Lalanix. Iya, itu langsung pedes banget. Walaupun dia tadi mode camouflage ya, tapi tetap bisa langsung diincar begitu saja, membuat dia nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan Beletron Era beda 3000 gold di menit yang ke-6, apalagi tempo dari tadi dipegang banget sama Beletron Era. Apakah Ember Delfin memiliki momen untuk membalikan keadaan? Sebenarnya mereka masih memiliki, tapi time journey yang sangat baik dari Ember Delfin. Sekarang dari engage yang digunakan. Sekarang masih ada Black Dragon Form yang digunakan ke arah belakang. Vivian tidak bisa kemana-mana dan langsung pasifnya bisa menumbangkan seorang Vivian. Tapi itu cuma trade 1. Dimana, oh my god, damage dari Chell bener-bener hampir nge-one shot seorang itu. Tapi Vivian sekarang maju ke depan. Masih ada shadow killnya. Semua karena Lalanix dan masih ada combo-combo yang dilakukan. Dimana knockout strike berhasil mendapatkan kepala orang. Tapi lihat damage yang sangat besar. Bisa diputar balikan. Chell dan Clay. Chell dan Sydney sorry di sini berhasil mendapatkan triple kill di arah bawah turret. Rapi banget dari Beletron Era, benar-benar menunggu momen even wipe out didapatkan sama mereka, membuat MBR Delfin yang tadinya mencoba membalikan keadaan, ternyata itu hanyalah harapan palsu di awal tahun 2022. Membuat mereka mau tidak mau dipanis sampai terwipe out begitu saja. Bahkan Beletron Era udah dapetin outer middle turret, dapat wipe out, dapat turtle lagi. 3 objektif penting langsung diambil begitu saja. Padahal itu udah kelihatan bagus banget buat MBR, tapi lihat di sini Vival lagi dan lagi Ana tidak bisa masuk ke dalam jungle sendiri sih. Ini pressure yang ditaruh oleh Beletron Era sangat-sangat on point. Langsung diajar begitu saja makanya. Tapi Orange Buff bahkan langsung di dominasi nih ya. Dia diambil juga oleh teman-teman dari Beletron Era. Venom Blast dilepaskan. Connect ternyata ke arah Ana sendirian. Masih diselamatkan oleh Time Journey. Tapi dari Ana langsung kabur sedikit ke arah belakang. Walaupun Black Dragon Form di pop up. Sepertinya ini terjadi miskomunikasi. Karena tidak mau teamfight. Tapi Black Dragon Form harus di pop up. Lalanix sendirian di arah top lane pun menjadi 1v1 situation bersama dengan Valanir yang terlalu tebal. Membuat Valanir tidak takut lagi terhadap damage burst yang dimiliki oleh seorang Aemon. Sedangkan Azumi yang sedang bersembunyi di rumput pun langsung ketahuan begitu saja. Arrow dilepaskan. Tapi Azumi langsung diajarkan Shadow Kiru. Satu badan terakhir apakah dia bakal selamatkan. Azumi tadi mencoba untuk menunggu. Gagal menangkap seorang Vival dengan reverse time-nya. 8.000 gold lead dan inilah Beletron. Style mereka itu, mereka suka suffocate musuhnya ya. Ketika mereka mendapatkan gold lead mau 100 pun aja, mereka itu bisa translate menjadi objektif. Objektif menjadi neutral objektif. Begitu aja terus-terusan. Dan sekarang kita bakal langsung lihat instant replay presented to you by Lita. Ini yang dimana udah kelihatannya bagus untuk MBR Delfin. Tapi mereka lupa. Sini ini dari tadi itu Brilliance of the Order di bawah mereka. Ketika keluar, lihat langsung damage ini benar-benar positioning dari Beletron Era yang membuat play ini sangat bagus. Chell dan juga Sini berhasil ngedive ke bawah turretnya tanpa mereka mengetahui. Benar. Jadi benar-benar itu momen yang langsung dibalikin gitu aja gitu yang membuat MBR Delfin mau tidak mau harus kalah. Apalagi memang terlihat nih, perhatiin nggak? Beletron Era dengan metode kuadran. Dari walaupun patch yang sebelumnya juga udah begini, ternyata di meta yang barunya juga tetap metode 4-1 pergerakannya. Valanir sendirian, Beletron Eranya bergerak secara berempat, membuat MBR Delfin kewalahan nih. Dia mau ngeladenin yang split push enak banget. Dia nggak misalnya pun dia nggak ngeladenin, yang ada malah yang 4 hero ini bakal mendominasi mereka secara langsung. Dan di sini Beletron Era lagi dan lagi. Di sini udah 8.000 gold lead. Mereka bisa mendapatkan lordnya tanpa dikontes sama sekali. Setupnya udah terlalu bagus sih. Masalahnya map pressure udah gak bisa diapa-apain. MBR walaupun mereka memiliki seorang Selena,
sebenarnya Selena itu bagusnya kalau misalnya lagi di posisi menang. Kalau posisi kalah, susah banget untuk mendapatkan pick off, susah banget untuk mendapatkan kill dan lagi. Lihat rotasi dari Beletron dari bawah mendapatkan Lord langsung ke atas mendapatkan Lalanix. Kalau kita lihat dari komennya dengan roster 5 ini, auto win dibilang sama chatnya. Iya. Karena benar-benar susah banget untuk diruntuhkan. Apalagi sekarang Lordnya juga udah bakal jalan pelan-pelan menuju ke area base middle turret. Ini bakal bencana banget kalau sampai Ember Delvin terlalu terburu-buru untuk menggunakan, apalagi Azumi. Dia harus benar-benar pintar bijak turunkan time journey-nya seperti sekarang. Black Dragon Farm di pop up juga oleh seorang Navilera. Mencoba untuk mematuk-matuk siapa di atas langit, tapi Numenon Blast-nya bagus banget. Masih ada time journey juga Vivian yang masuk sendirian langsung dipunish. Dia lupa bahwa masih ada time journey yang belum di pop up. Wow, itu benar-benar bagus sekali defense-nya dari MBR Delvin. Dimana Beletron, coba untuk Vival. Sangat agresif, maju untuk mendapatkan pick-nya, tapi dengan camouflage Lalanix masih bisa kabur. Lagi dan lagi nih, MBR gimana mereka bisa nge-defend di sana sangat baik. Mereka tunggu, mereka nggak terlalu agresif. Mereka membiarkan Navilera doang yang maju ke depan, coba untuk nge-setup. Dan di sana, sini itu agak ketangkep. Dia walaupun nggak mati, dia terpaksa menggunakan Blizzard Order dan itu momen yang sangat baik buat MBR untuk memutarbalikkan situasi. Karena ini satu hal yang Beletron harus berhati-hati. Yap. Numenon Blast itu bisa langsung di-cancel oleh time journey. Ya, itu yang bakal benar-benar jadi Numenon Blast momentum yang harusnya tercipta jadi benar-benar gak berguna. Apalagi kan kalau ketika Numenon Blast biasanya dia idle positioningnya ya. Jadi kayak channeling dia gak bisa bergerak sama sekali. Dan balik lagi, makanya kan dari seorang Lolita juga tidak memiliki base HP yang sebenarnya cukup besar. Dia akan dibantu dengan item-itemnya. Tapi dengan Dominance Ice dan juga Athena Shield, otomatis damage-damage physical seperti dari Bijel dan juga Navilera bakal enak banget untuk masuk menusuk ke arah Lolita. Iya, betul sekali. Dan di sini itu gimana mungkin kita bisa lihat Ember Delvin mulai comeback. Tapi yang mereka harus lakukan kalau mau comeback itu fight-nya harus disiplin lagi. Bukan cuma disiplin tapi sekejap, harus langsung. Sekali keluarin ability, mundur lagi, tunggu cooldown, balik lagi gitu-gitu terus. Soalnya kalau mereka ambil prolong fights, Sini, Valanir, dan Chell. Ini 3 orang yang bisa konsisten, damage-nya continuous terus-terusan ya kan. Cooldown-nya sangat singkat, apalagi seorang Chell ini yang kalau fight-nya lama, udah pasti GG. Itu yang bakal menjadi PR banget. Mereka harus benar-benar pinter kitingnya juga, mancing nih, baiting juga. Tapi Warriors Dive udah mulai dikeluarkan. Valanir sendirian, dia langsung terpick off. Dan Godlike masih dipakai oleh Chidi. 1 tukar 1 karena Lalanix junglernya pun tumbang. Masih ada Black Dragon Form yang langsung mendarat. Navilera mencoba menggunakan Petrify-nya. Chell yang mencoba untuk kabur, masih diajarkan Furious Dive. Malah ternyata Vivian-nya yang mencoba untuk menahan. Walaupun Gerstat masih aktif, mencoba untuk menyelamatkan Navilera yang kembali mencoba untuk maju lagi. Tapi Vival dengan Shadow Kirunya langsung menghajar. Belum ada entertainer karena Navilera-nya dengan Darius Karat. Dragon Tail juga digunakan. Tapi Vival too strong baby. Dengan shuriken-nya dia berhasil untuk mendapatkan unstoppable. Bahkan hanya Ana yang tersisa untuk melakukan defensive. Waduh, padahal tadi udah bagus banget loh buat MBR Delvin. Mereka udah berhasil melakukan game plan. Dan tadi kita baru ngomong win condition-nya udah set up di sana. Tapi apa, Beletron ini udah terlalu ahead at this point. Mereka melakukan game plan yang bagus. Tapi akhirnya itu lihat zoningnya, lihat damage-nya bisa langsung di burst down. Vivian masuk ke dalam dan Vival berhasil masuk untuk melakukan damage output-nya. Vivian bakal tertangkap. Tapi inhibitor turret yang di tengah sudah diamankan. Dan sekarang Lord-nya bakal menjadi target inti buat Beletron. Yap, walaupun agak berbahaya nih karena Navilera juga udah mulai spawn. Mereka tanpa adanya Vivian yang bisa untuk meng-create momentum. 4 hero bahkan sudah mulai bergerak menuju ke arah Lord, di mana Beletron era mereka ingin dengan cepat mengamankan Lord-nya. Walaupun dari Valanir mencoba untuk melakukan zoning out, tapi Lord-nya masih berhasil diamankan. Masih ada Black Dragon Form mencoba untuk berputar di udara. Chini tersangkut di ruang nostalgia menggunakan Brilliant Order berusaha untuk menuju ke arah belakang, tapi dia terjatuh. Valanir mencoba untuk kabur, masih ada reverse time sehingga Valanir bakal mencoba untuk di take down dan yes, berhasil didapatkan. Vival sneaky apakah dia bakal maju dengan quad shadow ke arah depan sana, tapi sepertinya dia tahu penyakit. Ada reverse time dari Rigi yang bakal bikin ninjanya langsung jadi ninja Kimimaru. Ini di mana? Oh, wait a minute. Oh my god, bakal langsung shadow kill tapi flickernya sangat on point. Wow. Targetnya ganti ke minion jungle, sayang sekali Vival tidak berhasil untuk mendapatkan poin killnya karena tadi flickernya on point. Tapi Lordnya sudah mulai datang. Apakah mereka bisa pulang karena dari Vival langsung menjadi pas spam Lord sendirian ke arah depan. Tapi 3 hero bakal pulang. Numenon Blast itu feeling yang tepat banget dari Vivian yang tahu ada 2 hero di area rumput sana, Mirko. Tapi sekarang kita udah bisa bilang ya, Beletron itu di dalam game ini agak kurang disiplin. Jujur aja ya kan, karena mereka dapat Lordnya. Biasanya Beletron yang 2021, mereka dapetin Lord langsung mundur. Mau ada 1 mati nggak apa-apa, udah worth it di sini. Tapi Vival langsung melakukan 1v5, 1v4 gameplay di sini. Masih ada shadow kill yang digunakan, tapi langsung di burst down, shutdown diamankan oleh Lalanix dan terlalu agresif. Itu yang kita lihat so far dari Beletron.
right now. Right now. Tapi memang karena itu risky banget sih dari Vival. Dia tahu itu ada 4 hero. Yeah. Why dia menggunakan Shadow Kirunya sih gitu. Itu yang keputusan yang mungkin pada saat itu dia bisa dibilang harus diperbaiki lah ya nanti ke depannya dengan dilakukan evaluasi. Karena tadi kan Shell juga masih ter-take down. Jadi ketika Vival ter-take down, Shell baru hidup. Dan ini menjadi momen nafas baru untuk MBR Delvin. Terlihat dari goal difference yang tadinya begitu jauh, sekarang dikejar sampai cuma beda 4.000 loh. Makanya itu 8.000 gold lead loh dulu tadinya ya pas di menit 10 ya kalau nggak salah itu di mana mereka mendapatkan Lord pertama. Sebenarnya kalau kita lihat dari objektif masih 100% diamanin, 100% di Beletron lah. 2 Lord, 7 Tarat untuk dibanding sama 1 MBR Delvin. Tapi lama-lama ini bakal lebih susah. Soalnya defense-nya bakal lebih ada. Power spike-nya udah nyampe semua lah dari segi MBR Delvin juga, apalagi Brody-nya. Di sini sebenarnya kalau kita lihat di late game, MBR Delvin itu reliant 100% kepada Brody. Kalau Brody bisa mendapatkan turnover memory yang bagus, positionnya yang bagus, dan juga bisa nge-peel back bersama timnya, bersama juga dengan Diginya, bakal gampang banget buat mereka menang team fight. Tapi kalau Beletron bisa force fight langsung take down seorang Brody, kayaknya bisa masih gampang sih buat mereka menang gitu ya. Karena kan winning conditionnya nanti di late game Brody dan juga Navilera kan. Bijal dan Navilera itu 2 hero yang memang benar-benar menjadi kunci kemenangan ketika dia berhasil untuk melakukan inisiasi dengan skill-skill yang dimiliki oleh 2 hero tersebut. Tapi balik lagi, ini benar-benar menjadi PR dari Beletron Era yang tadinya mungkin owning banget. Tapi sekarang mereka harus lebih bersabar lagi. Mereka nggak bisa terlalu seagresif seperti sekitar let's say 5 menit yang lalu. Dan inilah dia Lord Camp by Buyah udah mulai hadir di menit yang ke-16. Apakah Beletron Era bakal langsung engage? Setupnya udah ada sih, tapi cuma di mid lane doang. Jadi kayaknya sekarang mereka masih harus nunggu lagi wave berikutnya. Mungkin melakukan poking-poking aja. Soalnya MBR Delvin dengan setup yang Beletron sudah memiliki agak kurang untuk force a fight. Tapi lihat di sini Azumi terpaksa untuk menggunakan flicker. Vivian langsung maju di sana, tapi Vivian langsung di pick off di arah belakangnya. Dan ini bencana. Benar-benar MBR coba untuk melakukan disengage. Tapi masih bisa kabur loh dengan conceal dan juga flicker. Tapi nggak ada retri sih. Nggak ada jungler. Nggak ada retri, yes. Yuk Lord yuk, mendingan yuk. Karena memang kali ini tidak ada retribution dari seorang Vival. Itu yang bakal membuat enak banget. Tapi memang harus diperhatikan posisi Valanir. Karena nanti knockout strike bisa menjauhkan jungler dari MBR Delvin. Dan seperti tanpa ada jump test berhasil didapatkan. Tapi Cini kali ini masuk sneaky mencoba untuk masuk. Ya nggak keburu. Karena minion sudah keburu spawn. Apalagi Cini bukan DPS. Betul. So dia prefer untuk mundur dulu aja. Pelan-pelan defensif lagi. Oh itu tadi awalnya gue pikir udah bakal bisa bagus ya. Soalnya Pakitonya juga udah positioningnya di mana mereka mau coba untuk nge-cancel recall. Tapi sekarang kita lihat dulu. Dengan goldnya udah balik nih. Dari 48.000 ke 4.000 dan sekarang cuman beda 1.000. Beda 400 malahan. Itemnya juga udah kelihatan. Udah comeback banget dari tim MBR Delvin. Dan mereka masih memiliki tarat banyak yang diambil. Bisa mendapatkan gold lead sendiri nih. Yap, ini menjadi bencana. Kalau memang Beletron Era tidak merapikan diri mereka, ini otomatis MBR Delvin bakal langsung kembali ke keadaan. Apalagi Selena di posisi kayak lebih unggul kali ini enak banget untuk mencoba nge-pick off. Nih contohnya, untungnya nggak connect. Kalau tadi Cini connect itu bakal langsung dipanis habis-habisan. Tapi Lordnya pun tebal banget, masih hidup juga. Dari Vivian mencoba untuk melakukan defensive, sedangkan Navilera dengan Black Dragon Form sudah mulai mengudara di atas langit, mencoba untuk mematil-matil siapapun yang ada di depan. Bahkan base turret topnya juga sudah mulai dihancurkan. Dari seorang Valer mencoba untuk menahan, tapi masih ada time journey, langsung di-knock up begitu saja dengan Furious Dive-nya. Bahkan Vivian pun langsung ter-take down. Vivalnya masih berhasil untuk mendapatkan seorang Lalanix, mencoba untuk mencari lebih karena Shield Cini dan juga Valanir maju ke depan sana. Walaupun Navileranya berhasil di-take down, Azumi sang burung kecil berusaha untuk melarikan dirinya, ternyata tidak, berubah menjadi telur lagi. Dan Bijal yang sedang melakukan recall, ketahuan mau kemana. Hello, happy birthday. Bijal pun tumbang dan wipe out. Tidak bakal ada Beletron Era. Meta penggaris bakal keluar di game yang pertama. One straight push dari Beletron Era di mana mereka udah agak kesusahan di arah mid game ya, tapi once again perfect game plan, perfect execution di dalam team fight yang berhasil mendapatkan mereka match point di match kedua hari ini. Wow. Hari-hari meta penggaris ya guys ya gitu. Karena tadi memang terlalu komit nih dari tim MBR.